Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin. Baik, meskipun pada semester ini kita tidak bertemu secara tatap muka, namun di detik ini kita bisa bertatap muka melalui daring. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang menjadi sub bahasan adalah tentang surat Al-Baqarah ayat 91 sampai dengan 92. Nah, ini salah atau tidak pertemuan kedua atau tiga? Sebenarnya tidak salah. Pertemuan kedua yang dimaksud adalah pertemuan inti dari materi. Tapi pertemuan yang sesungguhnya adalah kita sudah pertemuan ketiga. Karena yang saya anggap pertemuan satu itu pembahasan tentang kontrak belajar, kemudian yang kedua itu surat Al-Baqarah 89 sampai dengan 90, dan ini pertemuan yang ketiga, yaitu Al-Baqarah 91 sampai dengan 92. Nah, pada semester kemarin kita telah mempelajari irama nahawan. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang irama rosh, yang itu berbeda dengan irama nahawan. Kalau irama nahawan itu ada 3 tingkatan ya, tingkatan irama naik, datar, dan turun. Namun irama rosh ini ada irama naik dan turun begitu. Nah, mengapa kita perlu mempelajari irama ini? Karena kaitannya dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Menghafal itu bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga menghafal itu mengetahui makhorijul huruf, keluarnya huruf secara tepat, kemudian mengenal hukum bacaan, tajwidnya juga. Jadi makanya ada tugas variasi, tidak selalu menghafal, tapi ada juga tugas menulis seperti itu. Nah, nantinya tujuan pembelajaran yang bisa dicapai harapannya dapat memenuhi seluruh kompetensi. Baik, nanti ada aspek keterampilan ya, keterampilan mendengar, membaca, menulis, melafalkan, dan menghafal. Ada 5 kompetensi tersebut yang nantinya menjadi standar penilaian begitu. Nah, saya akan mencontohkan irama rosh, nanti bisa dipelajari lebih lanjutnya secara berulang-ulang. Untuk irama rosh naik itu bacaan ta'awud. Di bacaan ta'awud kita lafalkan untuk naik. Jadi supaya biar ada variasi, tidak naik terus kemudian turun terus begitu. Tidak ada variasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Nah, bisa ya. Kemudian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa disimak di sini. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Kalau nafasnya tidak kuat boleh berhenti di sini. Kita lanjutnya diulangi dari bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Itu nafasnya masih bisa sebetulnya diperpanjang lagi, namun
Kalau misalnya tidak kuat, boleh berhenti dulu. Oke. Sampai di waro'ah. Nah, kalau ada tanda seperti ini bukan berhenti koma ya, bukan koma, tapi ini panjang. Saya ulangi dari bima. Bima waro'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Kemudian berhenti sejenak. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Itu karena turun, karena tadi sebelumnya kita naik ya. Seperti itu. Kemudian ayat ke-92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhaztumul ijla min ba'di. Boleh berhenti. Kalau misalnya nggak kuat, diulangi lagi dari min ba'dihi wa antum zalimun. Itu turun lagi. Kenapa? Karena di akhir ayat ya. Kecuali memang setelah ayat 92 itu ada bacaan setelah ini 93. Jadi ini memang sengaja kalau di akhir-akhir ayat ini saya variasikan turun karena boleh di sini kita naik dulu irama wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Seperti itu, nggak apa-apa. Itu untuk variasi. Nah, jadi biasanya untuk di akhir ayat setelah naik itu ada variasi turun, ini ada turun. Tadi kan sempat berhenti juga ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita mengenal hukum bacaan di sini. Saya menjumpai beberapa adik-adik yang sudah mengirimkan voice note. Tapi sudah saya cek beberapa, ternyata ada yang masih kebingungan cara membacanya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah hukum bacaan ikhfa-nya. Anzala. Nah, untuk bacaan ini termasuk bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf za. Ya, ada nun sukun. Ini kan sebetulnya ada sukun. Anzala. Nah, kalaupun kita membaca huruf lam ya, itu harus benar-benar anzala la, bukan la. Anzala. Itu kurang membuka begitu. Jadi supaya keluarnya huruf itu betul-betul tampak jelas. Nah, kemudian setelah ada anzala, mungkin kita bingung nggak kira-kira? Ada bacaan, ini bacanya Allah apa ilah begitu kan ya? Ada lafal bismillah. Ketika melafalkan bismillah itu kan mimnya itu kasroh. Tapi kalau ini fathah, dibaca anzalallah, bukan anzalillah, bukan. Ya. Karena ini huruf sebelum Allah itu adalah fathah.
maka yang dibaca adalah ya anzalallah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada qaf tanwin. Ini huruf qalqalah, maka perlu dipantulkan. Ul falima taqtulun, seperti itu. Taqtulun. Oke. Baik. Selanjutnya ini ada bacaan kuntum. Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf ini termasuk hukum bacaan ikhfa, maaf ya, ikhfa, maka dibaca samar-samar seperti